Pendeta itu nggak ada otak itu, nggak ada otak itu, bukan pendeta itu. Kalau pendeta, Bang Loding, kalau Ya. pendeta pasti mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Allah, tapi dia pendetanya Oh abal-abal, iya. makanya di rencana iblis. Oh Ah, iya, betul, betul, betul. ya karena Coba dia coba kita abal-abal dengar seperti tanggapan Edis. pendeta dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Lahi. Bukan diskusi Saya kalian. tidak berkelahi. Ini Saya tidak saja berkelahi, di cuma saya Komisi tidak mau saja terima dia kalian punya. berkelahi. Hanya Ustadz pun Tidak, jelaskan tidak, cuma tidak, pendek-pendek. tidak. Dia kan tadi dia katanya pengajar, baru saja diajarkan kesesatan. Saya tidak Iya, mau dong. Pak Fransko lagi kenapa bilang Kristen Saya tidak masuk mau. neraka? Akhirnya itu Pak Hendrik tersinggung kan? Coba kasih data yang lebih detail. Saya tidak mau. Kalau masuk neraka langsung dibakar. Makanya saya bilang, kalau kalau mau masuk neraka, masuk di ajaran Islam. Jangan masuk di ajaran Kristen dong. Ajaran Kristen tidak dibiarkan masuk neraka. Izin bicara Aduh, dulu ya. gimana kau itu? Ya, kalau diajarin itu nggak ada orang nggak ada masuk neraka nggak ada orang Islam itu nggak ada masuk neraka tapi orang Gimana kafir ini yang perang masuk ini? neraka Aduh. nah, kayak gitu. Jadi kalau kamu mau tetap kafir ya Bang Hendrik ya silakan kamu akan ke neraka gitu. Begini Ustadz. Iya, Kalau benar. apa namanya Ustadz framing kepada Kristen kafir, sebenarnya di Kristen juga mengkafirkan di luar agama Kristen terus terang saja. Tapi ini kan untuk saya pribadi. Ya. Kayak gitu nggak masalah itu kan sebutan agama Makanya nggak masalah. Makanya kalau kita mau mempertemukan agama Islam dengan Kristen, saya rasa susah, betul tidak? Lah Anda aja di Kristen menyebut kami domba yang tersesat ya wajar itu kami nggak protes. Sekarang kami menyebut Anda kafir, yang ngapain Anda protes? Enggak protes gitu. Ngapain Anda protes? Saya kan cuma saya cuma mengatakan bahwa kalau kita mau berbicara tentang di Komal ini tentang toleransi, saya rasa tidak cocok ya, karena di Komal itu kan saling membawa ajaran agamanya. Jadi saya rasa toleransi tidak terlalu cocok di Komal karena itu selama berarti dilanggar. ini Kristen rasis, dia tidak mau toleransi Pak Pendeta Kingdom. Bagaimana nih, dia tidak mau toleransi nih. Oh, Kristen rasis Tidak. dia ini, Pak. Maksud saya kan begini, selalu dilanggar. Apa kata-kata toleransi di dalam Al-Quran ada Gak tidak? usah ngajarin ikan berenang. Umat Islam itu sejak kelas 3 SD udah diajari apa itu toleransi. Tunggu dulu, apa kata-kata toleransi dalam Al-Quran? Coba sampaikan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Apa artinya? Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang di luar agama Islam yang tidak memusuhi Islam. Tuh, disuruh kami berbuat baik kepada Kristen. Bukannya Disuruh adil kepada Kristen. bukannya lakum dinukum waliyadin. Sebelumnya ayatnya kayak gimana bunyinya lakum dinukum itu? Gak tahu kan? Dinukum waliyadin ya. Makanya nih, ya, asbabun nuzul dari lakum dinukum waliyadin itu, ya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Lihat ayat sebelumnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Bentar. Nah, di situ ada orang kafir yang menawari nabi kami, ya, agar seminggu menyembah Tuhan mereka, lalu ya mereka juga seminggu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di situ Islam lebih duluan diganggu oleh orang kafir. Maka tegas jawaban Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Gak mau kami nyembah selain Allah, gak mau. Jadi di situ konteksnya lakum dinukum waliyadin itu orang di luar agama Islam yang mengganggu duluan masalah agama Islam. Maka kami menjawabnya tegas. Bukan lakum dinukum waliyadin itu dapat diterapkan setelah saat kita seperti ini. Enggak bisa. Kalau mau diterapkan lakum dinukum waliyadin itu hilangkan dulu kata Allah di kitab kalian. Terus kosakata Alkitab, nama kitab kalian tuh dihilangkan. Gak usah nama-nama keislaman itu, gak usah. Terus juga ya semua di media sosial itu berhenti membicarakan Al-Quran saya. Baru Islamnya bisa mengucapkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu. Ini teriak sama kami, toleransinya mana? Katanya agamamu, agamaku, agamamu. Kata Allah tetap kalian pakai. Apa coba? Standar ganda.
Gak bisa ayat lakum dinukum waliyadin diterapkan kalian kalau masih mengganggu Islam gitu loh. Buka mic-nya. Toleransi atau bagaimana? Ya di situ ada gangguan terhadap umat Islam. Ditawari umat Islam ini ya agar Nabi Muhammad dan pengikutnya menyembah berhala 1 minggu. Habis itu ya mereka penyembah berhala ini juga menyembah Allah Subhanahu wa taala seminggu gantian gitu. Maka turun ayatnya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum ma'abiduna ma'abud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Wala ana 'abidum ma'abattum, dan saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma'abud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu Apa dan terjadinya, bagiku Ustaz? Apa agamaku. terjadinya, Ustaz? Itu Apa di masa terjadinya, lalu. Ustaz? Nah, jadi kalau mau kita terapkan lakum dinukum waliyadin, kamu jangan mengganggu agama kami. Kristen Indonesia jangan mengganggu agama kami. Hilangkan kosakata Allah, hilangkan kosakata Alkitab, hilangkan kosakata Rohul Kudus, hilangkan kosakata ayat di agama kalian. Kalau kalian masih pakai, lalu kalian teriak lakum dinukum waliyadin, itu orang gak tahu diri gitu. Maksudnya begini, Ustaz. Maksudnya gara-gara bahasa itu Islam terganggu, maksudnya begitu atau bagaimana? Lah, itu kan konteksnya Islam diganggu duluan itu. Lakum dinukum waliyadin itu. Mengganggunya bagaimana, Ustaz? Lah, Islam disuruh orang kafir agar menyembah berhala 1 minggu. Kapan? Kapan? Itu di masa lalu, di zaman Nabi kami. Makanya turun ayat itu. Itu kan masa lalu. Lah, itu kan Al-Quran diterapkan sampai sekarang. Jadi kalau ada orang di luar Islam yang mengganggu kami, bisa kita terapkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, asal kalian menghilangkan istilah-istilah keagamaan kalian dalam Kristen. Ya tadi contoh seperti kata Allah, tunggu dulu, nama Ustaz, kita, baru Ustaz, kami di bisa Indonesia- lakum dinukum waliyadin gitu loh. Ustaz, di Indonesia ada ndak Kristen mengganggu ibadah Islam? Ada ndak? Kosakata Allah yang kalian pakai di kitab kalian tuh apa tuh? Nama Tuhan siapa? Berarti Ustadz harus berurusan dengan Kementerian Agama kalau begitu. Lah, bukan Kementerian Agama yang mengesahkan itu buatan LAI. Iya, tapi kan pasti di bawah Nggak naungan ada Kementerian Agama Ustadz. mengesahkan, nggak ada. Jangan framing. Nggak ada Kementerian Agama mengesahkan kosakata Allah dalam Bible. LAI yang pakai secara diam-diam. Mana mungkin begitu? Nggak ada Kementerian Agama nggak mau tahu urusan isi kitab suci agama tertentu, nggak mau tahu mereka. Emang Bang Yusuf ya, izin bicara Bang Yusuf. memang Kristen itu tidak diakui di Indonesia atau Bang diakui? Hendrik sebentar, Bang Hendrik sebentar, Bang Tunggu dulu, Hendrik. memang Kristen diakui atau tidak diakui di Indonesia? Lah, kita kan mengakui beberapa agama, terus Ya. Nah kan, kalau ya, kita otomatis mengakui beberapa agama bukan berarti kita mengakui kitab otomatis sucinya kalau gimana sih? Otomatis Kita kalau mengakui diakui, beberapa berarti- agama di Indonesia ini, ya bukan berarti kita mengakui kitab sucinya. Enggak. Kita mengakui agamanya, ya mereka ada di Indonesia baik. Tapi kami tidak mengakui kitab sucinya. Bukan berarti mengakui agama di Indonesia itu mengakui kitab sucinya. Enggak. Gini, Ustaz, saya tanya dulu, Ustaz. Itu Menteri Agama yang menjabat sebagai Menteri Agama itu hanya menaungi agama Islam atau semua agama yang diakui di Semua Indonesia? agama urusan yang ada di publik, semua agama seluruh Indonesia itu tugas Kementerian Agama. Bukan berarti tugas Makanya. Kementerian Agama ya mengesahkan kosakata dalam kitab. Nggak ada. Berarti itu Kementerian Agama menjalankan lakum dinukum waliyadin, ya kan? Dia bukan mengurusi satu agama. Udah dibilang Kementerian Agama tuh kementerian, Makanya. paham nggak kamu? Mengatur Artinya kan yang begitu. ada di Artinya kan- Indonesia seluruh publik. Bukan berarti dia Kementerian Agama itu mengatur kitab suci agama tertentu, paham nggak? Ya artinya kan begini, maksudnya kan artinya kalau Kristen juga resmi sebagai Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu, Buddha dan Konghucu itu resmi artinya
kalau apapun yang tertulis di dalam kitabmu itu lakum dinukum waliadin, ya kan, betul tidak? Betul, kita mengakui agama di Indonesia ini ada beberapa. Ya, bukan berarti kita mengakui agama itu kita membenarkan isi kitabnya, enggak. Bukan mengakui. Maksudnya kan diakui sebagai agama yang resmi di Indonesia. Ya kalau berarti diakui iya, bukan berarti mengakui kitabnya. Tunggu dulu, Ustaz. Saya tidak bisa mengakui, tapi maksudnya kan Menteri Agama berarti Menteri Agama mengatakan apapun yang ada di dalam kitabmu tetap kau jalankan. Oh, nggak ada kayak Itu gitu. tidak? Nggak ada kayak gitu. Hah? Nggak ada kayak gitu. Kementerian Agama Kenapa itu ditulis? menaungi seluruh agama. Ya, contoh seperti membangun rumah ibadah dan perizinan di seluruh Indonesia. Terus kehidupan di masyarakat tentang keagamaan. Itu tugas Kementerian Agama. Ya. Tapi kalau internal dari agamanya, kitab sucinya, itu tergantung dari umatnya. Islam, ya Al-Quran. Habis itu Kristen, ya Bible. Kementerian Agama tidak bisa intervensi kitab suci orang. Enggak. Makanya saya Mana katakan, sih? Ustaz. Makanya saya katakan bahwa karena Menteri Agama tidak mengintervensi kitab-kitab yang lain selain Al-Quran, artinya dijalankan di situ lakum dinukum atau toleransi. Ya kan, betul tidak? Nggak bisa kamu katakan, ya kan nggak bisa kamu katakan bahwa Menteri Agama mengakui, nggak bisa. Nggak bisa. Saya tidak mengatakan mengakui, tetapi memberikan toleransi. Iya. Memberikan toleransi, betul. Kami akan toleransi ya jika kalian tidak mengganggu kami. Pak, begini, Ustaz pasti lebih tahu toleransi daripada saya ya. Ustaz pasti lebih tahu. Toleransi Hendrik, itu kalau yang Hendrik. saya tahu itu artinya membiarkan Hendrik. ya. Iya, Ya. Hendrik, tahan dulu Hendrik. Hendrik, saya mau tanya, kitab suci Hendrik itu berasal dari mana? Kitab suci. Iya, berasal dari mana? Maksudnya Alkitab. Iya, Alkitab itu bahasa asli dari mana? Ya, yang saya tahu ya, ini saya dengar di Komal juga. Yang saya tahu itu bahasa Diam. Ibrani dan Yunani. Diam dulu situ, diam. Silakan, Pak Kingdom. Diam, rawat nginap dulu. Silakan, Pak Kingdom. Iya, jadi kalau Pak Kingdom, makasih silakan. buat waktunya. Iya, makasih buat waktunya Bang Loding. Kalau kita bicara penulisan Alkitab, kan Alkitab itu ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama jelas ditulis dalam bahasa Ibrani, sementara perjanjian baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Ya. Terus saya mau sedikit singgung tentang penggunaan kata Allah. Gini ya teman-teman semua, bahwa penggunaan kata Allah ini diterjemahkan sesuai dengan dan mengikuti bahasa yang pada saat Alkitab itu diterjemahkan. Kalau saya juga nggak salah bahwa yang menerjemahkan ikut turut menerjemahkan Alkitab ini dari bahasa asli itu juga adalah orang Arab ya di dalamnya. Dan kita bahasa Indonesia ini juga mengadopsi begitu banyak kata-kata dari luar. Jadi bukan hanya mengadopsi kata-kata dari bahasa Arab saja, tetapi ada beberapa bahasa yang lain. Ya, kita juga memakai bahasa Inggris, kita juga memakai bahasa India, kita juga memakai bahasa Belanda. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia yang kita pakai saat ini bukan original dari bahasa kita, ya. Karena asal muasalnya juga dari bahasa Melayu, ya. Setelah itu baru disempurnakan, ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu meributkan penggunaan kata Allah ini untuk khususnya untuk Kristen di Indonesia dan Kristen di Asia seperti Malaysia. Karena Bentar. Malaysia juga, Malaysia juga Katanya tadi yang menerjemahkan itu orang Arab, itu datanya dari mana? Dari siapa? kalau berdasarkan sejarah yang ada bahwa yang ikut Dari mana itu menerjemahkan tertulis? Alkitab itu adalah orang-orang ya ada orang Arab juga. Ya itu di mana berdasarkan tertulis? informasi Ada yang orang saya Arab tahu. menerjemahkan kitab Kristen di Indonesia. Itu datanya di mana itu? Gak pernah dengar saya. Ya itu ya saya pernah
Ya, saya juga pernah dengar, saya juga belum mempelajarinya secara detail. Kalau Anda belum mempelajari, ngapain Anda sampaikan? Toh, aduh, lanjut Bang Loding. Seperti ya, sebentar. Anda itu kalau itu yang Sebentar saya dulu. bilang, Anda ini kalau berbicara 10-12 yang salah. Anda cari tahu dulu baru Anda diam. Rawat nginap lagi. Silakan Pak Francisco. Silakan Pak Kalau Anda Francisco. nggak tahu, ngapain Anda sampaikan? Kalau Anda cuma dengar, Iya. belum Anda pelajari, ngapain Anda sampaikan? Ya. Rawat nginap dua ini. Silakan Pak Francisco. Lawat nginap dulu dua ini. Silakan. Ya, seperti apa yang dikatakan tadi tentang bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia itu dalam penulisannya dan berhubungan dengan kementerian. Tentunya kementerian itu bersikap adil kepada setiap agama yang ada di Indonesia. Ada berapa agama itu dilindungi oleh undang-undang, tetapi apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz PFPI itu betul. Agamanya memang dilindungi, tetapi kitab sucinya apakah saling setuju apa enggak? Dalam kekristenan juga tidak akan mengakui tentang Al-Quran. Begitu pula dengan dari Islam juga tidak akan mengakui tentang Alkitab. Maka itu adalah butuh untuk diskusi supaya ini bisa selaras sejalan kayak gitu. Apakah bisa nggak duduk bersama ngopi bareng bicara tentang apa yang tertulis di setiap kitab suci gitu loh. Toh nanti orang itu akan memilih menjadi Islam atau Kristen, itu adalah pilihan, itu adalah kehendak bebas orang yang akan memilih menjadi Islam dan Kristen. Tetapi saya setuju dengan Pak Yusuf bahwa tidak setuju dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Itu beliau tidak setuju karena beliau melihat dari sisi keagamaannya dia. Tetapi secara global, general, agama itu dilindungi oleh undang-undang. Kayak gitu. Ya kira-kira pandangan saya seperti itu. Nanti dikatakan bahwa kata Allah itu menjadi satu hak veto atau hak yang sangat absolut oleh saudara Islam yang sudah memakai sebagai nama atau proper name, ya perlu kita hormati juga kayak gitu. Nanti ketika misalnya kekristenan itu mau mempergunakan nama yang sesuai dengan bahasa Hebrew, misalnya kita menggunakan Elohim atau Allah atau Adonai atau Hasem, Theos dan lain sebagainya, saya pikir itu juga tidak menjadi masalah. Tapi hanya mungkin suatu kata ini menjadi suatu hal yang sangat berdaulat oleh orang Kristen, sehingga itu memang secara keseluruhan, secara liturgi itu menggunakan kata Allah, sehingga kata Allah itu menjadi suatu hal yang sangat susah untuk digantikan oleh saudara-saudaraku yang Kristen. Tapi kalau sejatinya kita bisa menggeserkan kata Allah ke dalam bahasa aslinya, itu enggak ada masalah. Tuhan pun tidak akan Mantap sekali. Tuhan tidak akan marah dengan karena memang ada bahasa aslinya yang dimana kita memahami bahwa dalam Yohanes 4 keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, istilahnya kita harus merujuk kepada kitab yang ada, bahwa kita harus memahami tentang kata aslinya di mana Alkitab itu tertulis, karena tiga bahasa yang dipakai, Aramaik maupun Hebrew maupun Yunani. Inilah yang perlu kita harus merujuk. Kalau Arab itu hanya penyerapan. Jadi kalau penyerapan kepada bahasa Arab, lalu kemudian saudara-saudara Islam sudah memakai dalam Al-Quran yang memang mendunia, yang tidak bisa kita bantahkan, karena itu harus ada toleransi kita kepada mereka karena memang kita hargai. Dan saya pikir orang Kristen pun harus sadar, kita nggak perlu harus egois, harus merebut kata Allah itu, karena kita punya dasar. Kalau misalnya kita hanya mempertaruhkan kata Allah itu, bisa kok kita katakan dengan
nama yang berbeda sesuai dengan bahasa Yunani, kan itu alangkah indahnya ketika kita mengatakan Theos. My God, Father is Theos. Ya, itu luar Betul biasa. sekali, Pak. Betul. Itu baru dia jatuh lakum dinukum waliyadin. Jadi begitu Pak Henry sama Pak Tungom ya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Silakan Ustadz Yusuf. Itu betul tuh kata Bang Franco tuh, baru bisa diterapkan lakum dinukum waliyadin kalau sudah diganti semuanya tentang agama Islam. Karena kosakata itu apalagi bahasa Arab dia mempunyai makna dan aturan gitu loh. Kata Allah itu kan berasal dari bahasa Arab ismul zat. Ismul zat nama Tuhan gitu. Nama Tuhan umat Islam. Lalu tiba-tiba dipakai Kristen ke dalam kitabnya. Ini kan artinya mengganggu umat Islam. Setelah itu apa? Setelah kalian ambil nama Tuhan kami, lalu kalian teriak toleransi sama kami. Lucu gitu loh. Lucu. Gak bisa lakum dinukum waliyadin diterapkan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Karena Anda sendiri memakai nama Tuhan kami. Waraslah di situ. Jadi seperti itu. Tuh. Ya. Apa kata Hendrik Ini tadi? Pak Kingdom lagi ini pasti mode jemput istri nih. Dia kalau sudah begini dia mode jemput istri. Nah jadi begitu, silakan Pak Kingdom coba bernarasi yang apa. Jadi maksud saya begini Pak Kingdom ya, kalau Anda mau bernarasi silakan Anda bernarasi, tetapi apa yang Anda narasikan itu Anda sudah persiapkan datanya. Begitu, supaya narasi Anda itu diperkuat dengan data. Begitu maksud saya. Begitu. Ya. Jadi Seperti Pak, baik, jadi gini seperti ya. Pak Franco tadi. Ya silakan. Ustadz, saya izin titip sedikit. Saya mau sholat zuhur dulu ya. Tahu saya, Pak. Saya jadikan momok Ustadz ya. Ya, jadi sekali lagi buat Bang Yusuf, Bang Loding, dan saudara-saudara Islamku yang terkasih, penggunaan kata Allah ini diterjemahkan bahasa Alkitab ke bahasa Indonesia itu juga ada pengaruh dari bahasa Arabnya ya, karena orang Arab itu juga sudah ada di Indonesia ya, sehingga pengaruh juga ya. Ini bukan sesuatu yang pasti. Memang yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah orang Belanda ya, tetapi pengaruh kuat juga orang Arab, bahasa Arab di bahasa Indonesia. Makanya penggunaan kata Allah itu juga merujuk kepada apa yang dipakai oleh orang Arab. Karena apa? Contoh kata Tuhan atau Tuhan ini bukan murni bahasa Indonesia. Seharusnya juga kita Islam juga nggak boleh memakai kata Tuhan sebenarnya. Nggak boleh menyebut kata Tuhan, karena kata Tuhan ini juga bukan asli dari Arab, ya kan? Kan Allah sebenarnya nggak boleh juga pakai kata Tuhan. Kalau kita mau merujuk tidak boleh mencampurkan bahasa-bahasa yang lain. Harus kembali ke original teks. Kita semua agama juga nggak boleh memakai kata Tuhan. Sebutan Tuhan, kata Tuhan itu harus dihapus juga dari kitab kita. Tetapi kenapa untuk kita orang semua Indonesia, agama yang ada di Indonesia juga menyebut kata Tuhan, bahasa bahasa yang dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia. Tuhan dengan Allah itu beda. Allah itu nama, Tuhan itu gelar. Jadi kalau Tuhan itu adalah kosakata umum. Mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu bisa menggunakan. Kalau Allah itu bukan gelar, bukan kosakata umum. Kata Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam dalam bahasa Arab. Gak bisa kamu samakan dengan Tuhan. Kalau Tuhan boleh siapapun pakai, karena apa? Berasal dari bahasa Melayu. Kalaupun kalian mencari kosakata Tuhan dalam Al-Quran saya, itu nggak akan ada tulisannya Tuhan, nggak ada. Tuhan itu dalam bahasa Arab Robbun itu Tuhan. Nggak ada Tuhan dalam bahasa Arabnya, nggak ada di Al-Quran itu. Memang nggak ada. Tetapi ketika diterjemahkan, diterjemahkan kosakata Robbun itu atau ilah itu menjadi gelar dia umum di Indonesia, bisa dipakai gitu, bisa dipakai oleh agama mana saja. Tapi kalau kosakata Allah itu nggak bisa, karena nama pemilik nama Allah itu dia beda dengan makhluk.
Beda gitu. Kalau gitu begini ya, Bang Yusuf. Kalau gitu supaya kita mau fair-fairan ya, nggak boleh juga memakai kata Tuhan. Seharusnya kan Islam Indonesia, Malaysia juga harus memakai kata Rob itu. Nah, Nggak Tuhan boleh kan menyebut kosakata kata umum. Boleh Kristen, boleh Hindu, boleh Buddha, itu kan gelar. Kalau gelar itu boleh dipakai untuk apapun gitu. Kenapa? Anda mau, nah, Saya boleh tanggapi sedikit Pak Ustadz. oh, boleh Bang. Jadi kalau sedikit nih, jadi kalau kamu mau menuhankan tiang listrik kau sembah-sembah, bisa tiang listrik itu jadi Tuhan. Karena itu Kau bukan pakai kosakata original Tuhan gitu. Tapi kalau kamu menyembah tiang listrik, lalu kamu menyembah tiang listrik itu adalah Allah, nggak bisa. Bedain gitu. Setiap kosakata tuh ada kaidahnya. Ya. Izin Pak Ustadz, Pak Kingdom, Pak Hendrik. Ya, jadi oke gini Bang. Gini teman-teman sebentar. Sementara kata Tuhan ini itu kan dari bahasa Sanskerta. Dan kalau pemakai kata Tuhan ini sebenarnya dari agama apa sebelumnya? Dia kalau bisa seperti apa ya? Melaporkan kita, itu kata Tuhan itu punya saya loh. Nggak boleh agama lain pakai. Bisa saja kan. Karena kata Tuhan itu umpamanya, let's say orang Hindu, ya dia juga ibadah doanya pakai bahasa Sanskerta. Dan dia menyebut itu kata Tuhan. Dia bisa saja melarang kita tidak boleh memakai kata Tuhan itu punyaku, bisa saja kan. Kosakata Tuhan itu bisa dipakai umum, nggak masalah. Beda dengan Allah, karena Tuhan itu bukan sebuah nama. Tuhan itu adalah gelar umum gitu. Jadi seharusnya kita, Pak Ustadz saya bisa tanggapi sebentar Pak. Silakan Bang Prangko. Ya Pak, izin Pak Ustadz, Pak Kingdom, Pak Hendrik. Kalau dalam pemahaman saya yang sudah kita sama-sama dengar, memang apa yang dikatakan Pak Kingdom itu ya menurut pandangan dari pikiran dari Pak Kingdom bahwa Tuhan itu adalah pengklaiman atas orang Kristen, itu keliru. Itu keliru karena kita merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia bahwa Tuhan itu adalah satu kata yang diserbatkan kepada sesembahan yang tinggi, dan itu secara general siapapun bisa memakai. Tetapi yang dimaksud dengan kata Allah ini hanya menjadi satu hal yang dibicarakan itu orang Indonesia. Sedangkan orang di luar dari Indonesia, Malaysia, itu tidak pernah menggunakan kata Allah. Abang bisa pergi ke Belanda, pergi ke Spanyol, pergi ke Australia, pergi ke Vatikan, pergi ke dunia Eropa. Abang bertanya, apakah Allah itu adalah Tuhanmu? Mereka akan pasti, no, this is not my God. Kayak gitu, pasti mereka akan mengatakan, my Lord is Jesus Christ. Tidak ada mengatakan kata Allah. Karena Allah itu memang dipakai oleh bangsa Arab duluan yang menggunakan bahasa itu. Maka secara sakral yang dipakai oleh orang Islam menjadikan Allah itu menjadi nama Tuhan yang proper. Sehingga ketika abang menanyakan orang Islam di seluruh dunia, maka mereka akan mengatakan Tuhan mereka adalah Allah. Sedangkan orang dunia Western yang lain itu mereka tidak akan pernah mengatakan Allah is my God. Itu nggak ada. Itu hanya orang Indo aja yang masih menyerap bahasa Al-Quran, bahasa Islam yang kata Allah. Makanya saya mau katakan kepada orang-orang Kristen Indonesia, apa salahnya kalau kita menggunakan kata Theos atau kata Adonai, Elohim, atau Allah, itu saya pikir tidak terlalu menggeser satu nilai sosok Tuhan itu, kayak gitu. Malahan itu diperbenarkan oleh Alkitab. Sedangkan kita masih mau merebut kata Allah, penyerapan dari bahasa Arab, sedangkan kita
merujuk kepada satu ayat yang menyatakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, masakah kita pakai menggunakan nama Allah, menggunakan bahasa Arab? Nah, ini yang harus kita berpikir sehat ya gitu. Coba abang buka di Yohanes 4. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tapi abang masih menggunakan kata Allah pakai oleh bangsa Arab. Sedangkan orang bangsa-bangsa lain tidak pernah mengenal Allah. Hanya Arablah yang mengatakan nama Tuhan mereka adalah Allah. Itulah yang butuh penghargaan. Ya, sebentar. Kayak gitu, Bang. Oke, Pak. Sebentar Bang Franco, sebentar. Ya, silakan. Gini. Ya, hanya kita orang Indonesia dan juga orang Malaysia yang menggunakan kata ini karena apa? Karena apa? Ya, contohnya juga kalau memang kayak kata itu. Jadi sebenarnya kita nggak jangan persoalkan ini. Let's say ya, orang Inggris. Apakah kamu kan do you know Allah? Pasti mereka bilang who is Allah? Allah is belong to Muslims. Iya kan? Tetapi pasti mereka akan berkata ya Lord or God, ya kan? Jadi jangan kita mengeneralisir bahwa orang di luar tuh nggak memakai kata Allah kok. Ya pasti enggak. Cuman karena kita orang Indonesia ini karena ada pengaruh Arabnya, ya makanya kita menggunakan kata Allah itu yang merujuk kepada sesembahan, ya bukan nama. Oke, enggak masalah kalau Islam itu mengakui bahwa Allah itu adalah proper name-nya Tuhan mereka, yaitu iman mereka. Tetapi kalau ketika kita mengatakan bahwa Allah itu adalah sesembahan kita, Allah itu adalah junjungan kita, Allah itu adalah karena dia itu adalah gelar, sebenarnya tidak masalah. Ini kan hanya masalah pemahaman. Kaidah dari mana masing-masing Anda ambil kata Allah itu gelar? Saja. Kaidah dari mana itu? Kata Allah kan itu gelar. gelar sesembahan. Makanya saya bilang Dari bahasa mana? Dari bahasa mana mengatakan bahwa Allah itu gelar? Gini Bang. Makanya saya bilang ya, keimanan Kristen Allah itu ada sesembahan, Allah itu gelar. Tetapi kalau Islam, iya, kaidah dari mana? Islam, dari bahasa apa? Mengatakan Allah itu gelar tuh dari bahasa apa? Dari bahasa apa yang mengatakan Allah itu gelar? Bahasa apa? Makanya kalau ketika kita mempelajari literasi kata Allah ini, bahkan orang pagan Quraisy juga sudah memakai kata Allah ini untuk sesembahan. Iya tahu, saya tahu itu, tahu. Yang Anda katakan tadi ya, itu dari bahasa mana? Bahwa Allah itu gelar tuh dari bahasa siapa? Ini kan berdasarkan keimanan Kristen, Bang. Bukan saya merujuk kepada bahasa. Nggak bisa. Allah itu nama. keimanan Kita nggak bahas keimanan, kita bahas kritik teks, beda dengan iman gitu. Kata kamu tadi Allah itu adalah gelar. Itu tata kaidah bahasa dari mana? Karena KBBI bahasa Indonesia mengatakan Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Nggak ada gelar nama. Menurut bahasa Indonesia. Lalu kau bilang gelar, ya gelar itu tata kaidah bahasa apa? Abang, kamus KBBI ini munculnya kapan? Alkitab itu sudah diterjemahkan sebelum kamus KBBI ini ada. KBBI-nya pula yang kau salahkan. Abang berdasarkan, gini Bang, karena abang berdasarkan penjelasan dari KBBI bahwa Allah itu adalah nama nama Tuhan, proper name, nama Tuhan daripada umat Islam. Abang merujuk kepada KBBI. Makanya saya bilang, Alkitab itu sudah diterjemahkan sebelum ada KBBI ini. Jadi kalau Kristen Indonesia, LAI, memakai kata Allah ini, itu merujuk kepada Tuhan artinya. Karena Quraisy. Coba, saya tanya Bang Yusuf. Kata Allah ini, dalam bahasa Arab, Allah ini. Apa gimana? Jaringannya nggak bagus. Jaringannya nggak bagus. Putus dia. Putus Bang Prangko. Kapan KBBI ini dibangun? Kan baru-baru saja. Bukan berarti ya KBBI dibangun itu baru bahasa Allah itu nggak ada. Adalah.
Kan kayak gitu, sebelum KBBI muncul ya, kosakata Allah itu sudah ada dan kata tata kaedahnya orang pun udah tahu bahwa Allah itu nama meskipun tidak melalui KBBI gitu loh. Macam mana pula? Yang jelaslah kamu. Pak Ustadz, orang Kristen Indonesia itu istilahnya apa ya, egois mereka ya, tidak melihat secara jujur dalam apa yang tertulis dalam kitab suci itu kayak gitu. Makanya tadi saya katakan bahwa kekristenan Selamat itu siang. Ya, siang. ada Siang. Ya, Rati ini Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Ayo dibuka dulu kameranya, Bang. Ya, ya, ya. Oke. Silakan. Bang Perangko, silakan lanjut apa tadi yang Anda sampaikan. ya, artinya gini, kita tidak jujur dalam hal itu. Buat aku marah sih. Perlu ada kejujuran dan kesadaran itu. Kalau misalnya kita mau toleransi dengan agama Islam, itu harus memang benar-benar kita menghargai, respect dengan apa yang sudah dipakai oleh saudara-saudara kita Islam dalam penulisan dalam Al-Quran. Sedangkan kita hanya berdalih dalam bahasa penyerapan, itu pun penerjemahan zaman dulu itu mengatakan bahwa Lydekker itu menyerap dari Al-Quran bahasa Arab yang mempermudahkan orang untuk menyebut nama Tuhan itu. Nah, Ya sekarang jujur lebih baik kan, untuk motor kan gitu. ya di era keterbukaan ini, coba kita melihat kedalamannya, kita bisa bandingkan dengan beberapa negara lain yang tidak mengakui tentang kata Allah itu sebagai Tuhannya. Yang tadi saya kasih contoh, hanya orang Indonesia yang masih bersikuku keras kepala untuk menggunakan kata Allah. Jadi saya melihatnya dari secara psikologi bahwa memang ini kata Allah itu menjadi salah satu hal yang berdaulat, yang mau tidak mau harus dia pakai, karena memang secara liturgis itu dipakai Pak Ustadz, sehingga sulit untuk merubah. Kalau dia merubah itu akan merubah segala tata cara, tata ibadah liturgis dari lagu-lagunya, itu akan kayak gimana ya, sangat tidak nyaman kayak gitu. Akhirnya dia tetap mempertahankan hal tersebut. Tapi sebetulnya kalau kita bisa mengadaptasi, mau bergeser demi hari, itu lebih baik gitu loh, untuk memberikan satu penalaran terhadap Tuhan yang kita sembah sesuai dengan kitab, dengan tulisan, sesuai dengan teks aslinya. Itu yang sebetulnya betul gitu loh. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang ditulis dalam kitab suci. Ada Aramaik, ada Hebrew, ada Yunani. Itu yang sebetulnya kita bisa mengklaim nama Tuhan itu. Nah, sedangkan kata Allah harus kita hormati, menjunjung tinggi orang-orang Islam yang memang sedunia yang mengakui. Itu hal yang sangat tidak bisa secara official ya, itu secara global satu dunia itu mengakui nama Tuhan Allah. Islam itu dengan komitmen konsisten, dan itu tidak boleh diganggu gugat oleh orang Kristen. Dan ini hanya terjadi di Indonesia dan Malaysia. Maka ya saya pikir ya, Bang, suara saya kok mantul gitu kalau saya ngomong di tempat Anda. Pakai headset mungkin Anda itu mantul-mantul suaranya jadinya. oh iya, pakai headset. Ya ini mungkin ya tidak mudah ya Pak Ustadz ya untuk menghilangkan kata Allah ini ya, dan orang Indonesia ya. Kalau orang luar itu pasti tidak menggunakan itu secara sah, itu ya tidak mungkin ya. Ya udah, Hanya Indonesia Bang Perangko. saja. Makanya Bang Perangko, izin nih biar kita narasinya tidak terlalu panjang, biar interaktif. Nih Ratih ini naik, dia mau ngomong apa? Coba silakan. oh iya. Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka dulu. Udah. Udah kan? Ya, udah. Jadi
saya melihat temanya Oten. Oten itu orang Kristen bang ya? Oten ya? Ya, Oten Oten orang bingung, Kristen. Oten bingung dengan Bible. Oh, Ya, ya betul bang. Jadi gini bang ya. Jadi sebenarnya sebelum ke situ kita ini bang, umat Nasrani sama umat Islam ini bang, saya rasa sampai kiamat pun nggak ada nemunya. Maksudnya nggak bahwa umat Islam ini sampai kiamat pun nggak bakal bisa pahami tentang Kristen. Karena apa? Memang rumit juga bang. Kalau saya pribadi juga rumit bang. Apalagi Islam. Saya sendiri Kristen merasa rumit, tapi tetap saya yakin. Apalagi Islam sampai kiamat pun nggak bakal bisa memahami ini. Tapi begini bang, kebingungan orang Oten ini bang ada emang betul, saya akui benar bingung bang. Satu diantaranya bang, masalah Tritunggal itu bang, masalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu memang kebanyakan orang Nasrani itu memang disitulah letak kebingungannya bang, karena seringkali sulit dinalar sepenuhnya oleh akal manusia bang, gitu bang. Baru realitas hidupnya. Jadi perbedaan pengajaran di dalam Kristen itu bang, beragamnya aliran gereja dan interpretasi ayat Alkitab terkadang membuat jemaat bingung membedakan ajaran yang tepat gitu bang. Legalitas gitu bang. Jadi memang betul bang, tema abang ini memang saya akui memang membuat umat Kristen itu bingung. Tapi di dalam kebingungannya itu tetap diimanin bahwa Allah itu satu, yaitu Yesus itu Tuhan, seperti itu. Sedangkan orang Kristen bang, orang Kristen sendiri memang bingung, apalagi orang umat Muslim, umat Islam. Saya tekankan ini bang. Iya, iya, orang Kristen sendiri bingung, apalagi Islam katanya. iya. Ben jujur. Ya emang jujur bang, sampai kiamat pun bang, ini saya tekankan sama abang ini. Sampai kiamat pun umat Islam itu tidak akan pernah bisa memahami tentang Kristen. Sampai kiamat nih, saya jamin. Saya 100% saya berkata ini. Nggak bisa paham tentang Kristen. Saya pribadi aja rumit, apalagi umat Islam. Gitu loh. Saya akui. Iya. Lalu kenapa diimani rumit kayak gitu? Kan saya bilang tadi bang. Gak bisa dijelaskan itu. Kan saya bilang, walaupun rumit bang tentang Tritunggal ini bang, tapi sebagai orang Kristen, sebagai saya dari nenek moyang saya Kristen, itu budaya saya, istilahnya kepercayaan saya, kepercayaan nenek moyang saya, kepercayaan bapak saya, ya harus saya teruskan gitu loh bang. Nggak mungkin saya mengkhianati kayak Judas Iskariot begitu bang. Kayak si Nora apa itu, Nora Aritonang itu mengkhianati agamanya, sedangkan agamanya dikhianati, apalagi suaminya, kan begitu bang. Contohnya itu contoh lah bang. Contoh doang. Jadi tema abang ini ada betulnya juga bang. Saya akui ada betulnya juga. Jadi dari semua itu kan memang di gereja itu bang, perbedaan pengajaran di gereja itu macam-macam bang. Seperti ada gereja, iya ada gereja Advent, ada gereja Pantekosta, Pentakosta, Katolik, Protestan. Ini ajarannya ini banyak perbedaan bang. Sebagai umat Kristen itu memang rumit. Tapi karena nenek moyang dan keluarganya dari dulu udah mengimanin Kristen, ya memang harus seperti itulah meluruskan imannya orang tuanya, kan gitu. Gini bang, kalau nenek moyang, apakah kita beragama harus mengikuti nenek moyang? Kita beragama itu kan mengikuti kitab sucinya, bukan mengikuti nenek moyang kita. Bukan? Ya betul. Tapi kan nenek seperti saya nih, keluarga saya dari keturunan saya kan Kristen. Nggak mungkin saya mengkhianatin kekristenan keluarga saya bang. Itu aja bang. Nanti maaf ya. Satu, saya nanti dibuang sama keluarga. Kedua, memang keyakinan kami itu seperti itu. Kami percaya seperti itu. Itu tidak bisa diganggu gugat bang. Karena udah turun temurun gitu bang. Jadi walaupun bagaimanapun cara agama-agama lain untuk menjelaskan atau menerangkan tentang kebenaran atau kesalahan, itu tidak akan berpengaruh untuk pribadi saya. Walaupun sebagaimanapun mereka mempengaruhi saya, itu tidak akan berpengaruh bang. Istilahnya, contoh itu bang. Kenapa takut dibuang keluarga bang? Anda kan lahir ke dunia ini nggak punya keluarga asal mulanya, nggak punya apa-apa. Kenapa harus takut meninggalkan semuanya? Iya, itu salah satu contoh. Maksudnya satu kan saya bilang salah satu contoh. Satu, saya takut mengkhianatin keyakinan saya dan saya tidak diakuin keluarga. Kedua, memang menurut iman saya bahwa Kristen itu benar menurut iman saya. Jadi karena menurut iman saya Kristen itu benar, saya juga tidak mau mengkhianati keimanan keluarga saya gitu bang. Jadi seperti pohon tinggi bang, sekuat sekencang apapun angin itu, kalau iman saya tidak goyah bang, tetap aja Kristen bang, gitu bang. Jadi
Kristen Islam ini banyak kali kita jaraknya jauh, semakin jauh. Abad sekarang ini bang semakin jauh bang, semakin banyak apa ya, jarak kita makin jauh. Kenapa? Yang membuat jarak Islam sama Kristen ini semakin jauh diantaranya bang, yang paling inti, yang paling pokok itu adalah tentang kelahiran Yesus dan penyaliban Yesus. Itulah membuat kita bermusuhan. Maaf kata bermusuhan, tidak bersependapat. Itulah contoh bang ya. Jadi contohnya kelahiran Yesus, ya, kelahiran Yesus. Kan umat Islam ini tidak mengatakan Tuhan tidak diperanakan dan beranak, gitu kan? Nah, sementara umat Kristen, ya, sementara umat Kristen meyakini Tuhan itu lahir. Nah, itu loh. Saya turun dulu Pak Ustaz. Saya Masalah penyalipan. Masalah Makasih penyalipan. banyak. Baik. Penyalip. Nanti kasih Pak Ustaz ya. Ya baik, Terus, baik, Pak. baik. Mau terusin? Tapi sebelum saya turun, saya lucu juga ya Bapak Rati ini. Katakan orang Kristen aja bingung dengan Tuhannya, apalagi orang Islam ya. Jadi saya jadi Itu ketawa. nyata bang, kita nggak usah bohong bang. Kita nggak usah bohong. Kita nggak usah terlalu egois. Kita nggak usah terlalu egois mengatakan itu buna, itu gini, nggak bingung. Memang Tritunggal itu bang sebagai, makanya agama itu bang ada kategorinya bang. Agama itu ada kategorinya. Kategori pertama itu bang keterbatasan logika bang, keterbatasan logika. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa dipahami manusia yang masuk logika. Ada hal-hal yang tidak dipahami manusia di luar logika yang hanya Allah memahami dan melakukannya bisa. Nah, itulah dalam agama itu ada kategorinya keterbatasan logika. Kedua, agama itu mencakup apa? Dimensi spiritual bang. Dimensi spiritual bang. Dimensi spiritualnya apa? Manusia menerima wahyu dari Allah. Baru Allah masalah mujizat. Itu dimensi spiritual. Di dalam kedua kategori ini bang terdapat apa? Sumber kedamaian. Nah, jadi bang, jadi kita terjerat manusia ini, umat kita ini, umat yang berseberangan ini terjerat dengan apa? Kategori keterbatasan logika bang. Ah, jadi keterbatasan logika. Bang Rate gimana? Kata Bang Prangko apa yang dia mau tanggapi? Coba kita dengarkan juga bang. Silakan bang, silakan bang. Ya, jadi kalau misalnya Pak Rati itu menyampaikan bahwa gara-gara bapak saya, gara-gara orang Kristen, bapak mempertaruhkan kebenarannya, misalnya bapak mau masuk satu agama, tapi masih pertaruhkan kepada ajaran leluhur, ajaran nenek moyang dan lain sebagainya, tetap mempertahankan egois. Sedangkan bapak merasa bahwa ini adalah yang paling benar. Kenapa bapak harus mempertahankan ajaran nenek moyang leluhur gitu misalnya begitu. Ketika abang merasa bahwa wah ini bingung Kristenan, kenapa pakai dalil bahwa itu ajaran nenek moyang yang harus tidak saya tinggalkan gitu, padahal abang mati juga tidak akan membawa nenek moyang abang yang mempertanggungjawabkan kepada diri sendiri, kepada Tuhan begitu. Jadi saya pikir kalau misalnya abang mau mualaf atau mau masuk ke agama apapun yang menurut abang itu benar, biarkan aja mengalir begitu, jangan mengaitkan orang lain, jadikan kambing hitam kayak gitu, karena kebenaran ya tetap kebenaran kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi Pak Rati, saya tidak mau tetap panjang. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Ya, kita sambil nunggu Bang loading ya teman-teman semuanya. Ya, kita akan diskusi dulu kayak gitu. Ya, bye-bye Pak Ustadz. Assalamualaikum, Salam Pak. Waalaikumsalam. Semoga Anda mendapat hidayah Bang Prangko ya. Thank you. Jadi gitu aja bang. Jadi masalah kita bang, masalah umat Kristen sama umat Islam ini bang, nggak ada ketemunya bang. Pembahasan itu nggak ada ketemunya bang. Sampai kiamat Ya juga, memang. Ya? Karena memang berbeda gitu. Iya. Saya bilang bang, dalam kelahiran Yesus saja disitulah kita berdebat, disitulah kita pro kontra. Di dalam penyalipan juga kita pro kontra. Kenapa saya bilang? Di dalam penyalipan umat Muslim, umat Islam mengatakan yang disalib itu bukan Nabi Isa, itu digantikan sama yang lain. Nabi Isa terangkat ke surga. Sementara umat Kristen meyakini itu Nabi Isa. Nah, itu yang masalah penyalipan, masalah kelahiran. Umat Islam mengatakan Tuhan tidak diperanakan dan tidak beranak. Ternyata umat Kristen meyakini
Tuhan itu dilahirkan oleh Maria. Dari dua ini bang, dua masalah ini bang, kita ini nggak bakal ada ketemunya bang, sampai kiamat pun, sampai kita ketemu di akhirat nanti bang, nggak bakal ketemu bang. Percaya nggak sama saya, ucapan saya? Apalagi seperti Kristen, Tritunggal inilah masalah Tritunggal inilah yang membuat Bapak tadi salah. Bapak itu nggak dengar penjelasan saya. Saya bilang memang kalau dilihat dari Tritunggal ini memang rumit, bukan bingung, rumit untuk makanya, tapi walaupun dalam kerumitan ini tetap meyakini kenapa saya merasa memang benar tulisan, tapi rumit untuk diterima akal sehat, terima logika. Maka saya bilang agama itu mencakup apa? Keterbatasan logika. Ada hal-hal yang ada hal Kristen kan gini, tokoh utamanya itu adalah Yesus. Apakah pernah Yesus mengajarkan Tritunggal? Kan gitu. Kalau itu bang, kalau saya jujur aja, kalau masalah Tritunggal, Tuhan Yesus itu nggak pernah mengajarkan Tritunggal bang. Lalu kenapa Anda berpaham seperti itu? Nah, itulah dia, karena dia sendiri itu Tritunggal. Jadi nggak mungkin dirinya sendiri dia mengatakan aku Tritunggal, enggak bang. Aduh, kalau Yesusnya tidak ini, ya tidak mengajarkan sesuatu seperti itu kepada Anda, ngapain kamu ikuti? Kan katanya Kristen mengikut Yesus gitu. Ternyata Yesus itu tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tapi Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Lalu kenapa Anda berpaham Tritunggal? Ya itu dia bang, gini bang. Jadi Kristen itu kan sebenarnya pengertian Kristen itu bang. Ini maaf ya saya jelaskan. Kristen itu kan Christian, ya kan. Jadi pengikut Kristus. Jadi adanya Kristen itu bang setelah Yesus itu meninggal, makanya ada agama Kristen. Udah. Nah itu bang. Udah gini bang Rati, terima kasih ya atas diskusinya. Sekarang giliran saya masalahnya di sini bang Loding. Oke. Saya kan waktu tengah, kan antum waktu timur ya. Saya izin turun dulu ya. Iya. Makasih bang. Oke ya, saya izin sholat id dulu. Assalamualaikum bang Loding. Ustaz, makasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang Loding. Tadi Bang Rati punya narasi, saya sempat dengar, saya sepakat. Itu berarti Bang Rati sudah mulai jujur. Karena semalam itu Bang, saya sempat tengok Abang dengan anak Batak. Kan? Statement Abang kepada anak Batak itu sudah pas. Kalau dia bernarasi seperti itu, suruh dia masuk Islam saja Bang. Iya bang, saya semalam itu debat sama anak Batak. Bahwa penyaliban itu datang dari iblis kan? Makanya Abang membantah. Nah orang-orang begitu tidak bisa bang. Seharusnya abang harus kasih tegas, kalau tidak dia penyesatan. Maka betul abang bilang, kalau kamu menjadi apologet dan kamu bawa nama Kristen, minimal jangan. Karena penyesatan itu bang, serius. Ya saya coba seperti itu, saya bilang sama dia kok. Saya bilang sama dia, kamu mending jangan apologet. Itu yang saya salut sama abang bang. Makanya tadi saya sudah marah, tapi ketika melihat abang, ternyata abang ini orangnya itu kalau kita dekati dari hati ke hati sangat luar biasa. Gitu bang. Abang jujur begitu, saya salut sama abang. Saya salut. Karena abang menegakkan yang betul begitu bang. Iya mas, seperti tema abang ini. Tapi kenapa banyak pengikutnya bangnya? Yang itu yang saya heran bang. Ya. Penyesatan itu loh. Kenapa banyak pengikutnya padahal itu penyesatan loh. Kenapa ya bang ya? Jadi masalah pengikut itu saya rasa seperti Edi sama siapa tuh, sama si anak Batak itu ya mungkin ya gimana bang ya, fans gitu lah bang, fans gitu, bahasanya fans. Iya betul. Sebenarnya kebenaran yang diajarkan dia itu, kalau saya lihat semalam debat sama saya itu salah total gitu. Makanya saya bilang sama dia. Makanya saya bilang sama dia bang. Makanya saya bilang sama dia, kamu nggak Kristen, saya bilang. Kamu jangan jadi apologet. Kenapa saya bilang? Kamu mengajarkan kekeliruan untuk umat Kristen, saya bilang. Nah, saya bilang sama dia, kamu bilang sama Edis, dia ngaku. Edis juga bilang itu rencana iblis, kata dia. Oh, berarti kalian sama, saya bilang. Nah, saya bilang gini bang, sekuat apa sih iblis menyalibkan Tuhan, saya bilang. Nah itu bang, itu. Mana mungkin iblis bisa menyalibkan Tuhan, saya bilang. Mana mungkin Tuhan serahkan iblis itu ciptaan Tuhan, saya bilang. Nggak mungkin. Sekuat apa sih iblis? Sekuat apa iblis menyalibkan Tuhan, saya bilang. Karena itu rencana Allah, kehendak Allah, makanya Yesus tidak melawan, karena itu menjadi suatu penggenapan bagi kepercayaan umat Kristen, bukan rencana iblis. Yang saya tahu, yang saya pelajari, itu rencana Allah memakai tangan iblis. Kenapa? Jadi begini bang, jadi Allah ini menjebak iblis ini bang, dikirain iblis ini dengan menyalibkan Tuhan Yesus itu, dia merasa menang. Ternyata apa? Padahal Allah membangkitkan kan?
Allah Ternyata Allah membangkitkan. itu mencoba. Iya. Bang. Ternyata Allah mencoba iblis itu, Bang. Semakin larut ke dalam dosa, gitu loh. Jadi saya sama anak Bata itu memang terus terang aja saya pikir ilmu dia tuh, aduh, masih kurang Iya. perlu belajar. Abang Rati ini saya ingat dulu saya seperti Pak Bom Bom. Saya sama Pak Bom Bom kalau diskusi itu keras sekali. Ternyata begitu saya lihat dia mulai menegakkan waktu itu dia sama Edis kan. Sekarang banyak minta Bang Loding diskusi sama Edis, diskusi sama anak Batak. Saya bilang mau diskusi apa? Edis mengatakan Tritunggal buang ke tong sampah, kan? Edis katakan penyaliban datang dari iblis. Nah, Edis mengatakan bahwa di dalam Kristen boleh poligami. Ini narasi-narasi Islam yang dipakai Edis kan? Itu Untuk menyesat- menyerang Kristen. Itu menyesatkan. Bang. Menyesatkan kan? Kalau menurut Kristen itu menyesatkan. Terus saya mau diskusi apa sama dia? Bayangkan coba contoh ini Pak Celsius. Nah Pak Celsius, apakah Pak Celsius juga sepakat bahwa penyaliban itu datang dari karya Bapak apa karya iblis Pak Celsius? Biar kita tukar pendapat di sini. Jangan dulu kita berdebat yang kita tukar pendapat di sini Pak Celsius. Silakan. Ya, oke, Bang Loding sama Bang Rasis ya. Jadi begini, Bang Loding sama Bang Rasis. Penyalipan itu adalah rencana iblis untuk membinasakan Yesus. Ya kan? Itu Iblis lagi. Pak. rencana mereka itu untuk membinasakan Yesus dengan cara disalib. Karena hukum orang Yahudi pada waktu itu, hukuman mati untuk orang jahat lah ya, itu memang harus disalib. Rencana iblis Kalau dia bilang, Pak, sabar dulu, dengar Celsius. dulu. Pendek dulu. Pendek tapi masuk semua itu bagus daripada panjang masuk setengah. Sabar Singkat dulu. aja, Bang. Singkat aja rencana ini apa Allah? Itu singkat aja. Dengar dulu ya. Dengar dulu. Kalau saja pada waktu itu hukuman mati bagi orang Yahudi ya toh, itu adalah ditembak, itu pasti ditembak. Atau dirajam, pasti dirajam. Tetapi karena hukuman mati, Pertanyaannya ini, penyaliban ini Itu. karya Bapak atau karya iblis? Itu dulu. penyalipan itu kan untuk membinasakan Yesus kan toh. Bang, Ya apa enggak? Bang, pertanyaannya, Bang, Saya pertanyaannya tanya jawab, dulu, Bang. penyalipan Pertanyaan itu. jangan Dengar, kemana-mana, dengar, Bang. dengar. Jangan kemana-mana, Bang. Pertanyaan Barasis, jawab. menurut Anda penyalipan itu untuk apa? Untuk apa? Untuk Bukan membinasakan untuk apa, Yesus karya itu siapa bagaimana? Penyaliban, karya Itu siapa? karya siapa, Bang? Iblis apa Allah? Iya, itu yang ditanya. Saya kan sudah bilang tadi toh, membinasakan Yesus itu adalah rencana iblis. Oh, berarti iblis dia, Pak. Dia iblis. Nah, iya. Silakan, Pak. Jadi rencana Sabar, iblis lah Kalian yang membuat kalian malu-maluin umat untuk Kristen aja. Kalian membinasakan malu-maluin umat dia. Kristen Silakan, aja Pak. kalian. Silakan. untuk Kenapa membinasakan kalian itu? Yesus itu Sekuat apa iblis Memang menyalibkan Tuhan? rencana Sekuat apa iblis. iblis? Saya tanya sama kamu, sekuat apa iblis menyalibkan Tuhan? Sekuat apa dia? lah itu buktinya dia bisa nangkap Yesus itu. Dia itu ciptaan. Dia itu ciptaan Tuhan. Lah buktinya dia disalib. Nah, itu rencana Allah. Makanya Yesus tidak melawan, menggenapi. Berarti Allah bekerja sama dengan iblis. Bukan bekerja sama memakai tangan iblis menjebak iblis. Menjebak iblis makin Memang masuk dosa. rasis. Gini loh. Kalau Nah, Anda inilah, bingung inilah. dengan kalau kamu sama, Alkitab, berarti kamu sama dengar kayak dulu. Edis, kamu penyesat kamu itu. Dengar dulu. Kalau Anda bingung dengan Alkitab, saya sarankan Anda keluar dari Kristen. Kamu yang menyesatkan sama kayak Edis mengatakan rencana Kalau iblis. Anda bingung, dengar dulu. Dari tadi saya mendengar Sekuat apa iblis menyalib statement Tuhan? Anda Sekuat apa bahwa iblis Anda menyalib? bingung. Kamu cari di gitu. Alkitab. Anda Coba cari di Alkitab. Cari di Alkitab. Rencana Allah apa rencana iblis? rasis. Coba Rasis. kamu tanya di Alkitab. Rencana Allah apa rencana Tidak, iblis? saya mau tanya, kalau apa yang Kamu Anda belajar bingung Alkitab, dalam kamu belajar Alkitab? apa? Kitab apa kamu pelajarin? Apa yang kamu bingung dalam Alkitab? Apa? Ini Alkitab ya? Ini Saya Alkitab. bukan Apa yang tanya itu. Coba cari. Apa- Itu rencana apa rencana yang Allah kamu apa rencana bingung? iblis? Rencana Allah, kamu bertele-tele lawannya, kamu itu menjawab bertele-tele. Rencana Allah apa? Coba cari di Alkitab. Rencana apa? saya sudah bilang? Oke, saya bantu cari. Oke, saya bantu cari. Kamu diam. Kamu cari juga. Kamu cari juga. Kamu cari juga. Saya cari juga. Iya, begini kan bagus. Oke, sambil cari kita sambil dulu Pak Pendeta 3 in 1. Selamat bergabung Pak Pendeta. Mohon maaf ya. Pak Rasis tahu nggak Pak Pendeta menurut Pak rencana iblis itu Iya, menangkap
Yesus. Tahu apa enggak? Sabar, Rasis. Sabar, saya lagi nyari. Udah, sabar, saya nyari. Yang mana iblis silakan, membisiki biar Bang Rati Yudas nyari. Iskariot kan toh? Bang Untuk Seles. apa? Ya Bang Untuk apa Seles, dia Bang Seles, dibisiki? biar dulu Bang Rati nyari. Bang Seles, biar dulu Bang Rati nyari. Saya sambut pendeta dulu. Ini seorang pendeta. Pak Pendeta, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jadi Pak Pendeta, ini betul permasalahan ini. Selamat siang. Ini Nah, penyaliban ini datang dari siapa? Bang Loding, ini maaf saya dapat nih Bang. Iya, Nih. iya. Nah, ini Oke, saya, oke, Loading siap, kasus siap, Pak Pendeta, saya bacakan Pak Pendeta ya. Ya, Pak Pendeta hebat. Kasih saya kesempatan nanti, Dengarin Bang, Mr. saya Loading. bacakan. Saya Dalam Bang teologi Rati. Kristen, Bang Iya, dulu Bang. siap, siap. Kasih barati Bang. dulu. Kasih Bang, barati diam dulu. dulu, Bang. Ya. Kasih barati dulu. Dalam teologi Kristen, penyaliban Yesus Kristus bukanlah sebuah kecelakaan melainkan bagian inti dari rencana kekal Allah. Nih. Rencana kekal Allah. Nih. Mantap sekali. Mantap sekali. Mantap sekali. Rencana kekal Allah. Nih, penyaliban. Itu rencana kekal Allah. Coba kita dengar tanggapan pendeta dulu Bang Rati. Silakan pendeta. Kalau pendeta ini penyaliban rencana siapa pendeta? Rencana Bapak apa rencana iblis? Silakan Pak Pendeta. Oke. Waktu dan tempat. Oke, tolong jangan dibenturin ya, gantian ngomongnya biar terarah. Iya, gantian, Siap. gantian. Saya yang menengah gantian. Siap. Oke. Pak Rasiti ini saya mau tanya, apakah plan dengan desain itu sama Pak Rati? Pak Rasiti? Plan dengan desain apakah sama? Coba suara yang kencang, kurang dengar. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, you tadi sudah baca ada rencana besar Allah menyelamatkan manusia, itu namanya plan. Ya, Rencana besar Allah. plan, ya. Yes. Itu rencana besar Allah bahwa dia akan menyelamatkan manusia. Nah, cara Ya. menyelamatkan manusia itu, maka Allah punya desain. Desain itu diserahkanlah itu. Nah, tadi kamu mengatakan bahwa ketika Yesus disalib makanya dia tidak melawan. Tega-teganya Bapak itu menyerahkan anaknya disalib. Itu kan sesuai perjanjian janji Allah menyelamatkan. Tidak bisa begitu. Karena begini Bang, ini ada tertulis Pak Pendeta, dengerin. Diam dulu Pak Pendeta. Bukti penyaliban adalah rencana Allah. Udah dengerin Pak Pendeta. 1. Sudah dinubuatkan. Nah, ratusan tahun sebelum Yesus lahir, para nabi di perjanjian lama Iya, seperti itu Yesaya dan Daud. planning. Dengerin dulu Bang. Itu Dengerin dulu planning. Pak Pendeta. Bukan Ini desain sudah itu. dinubuatkan. 1. Dengar Pak Pendeta. Kesadaran Yesus. 2. Ketiga, kedaulatan Allah. Khotbah Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 23 Bang. Pak Pendeta. Jadi ini rencana-rencana Allah Bang. Sudah dimuatkan. Oke, sudah ya. Kesadaran Yesus, kedaulatan Allah. Kita ada bukti Bang. Kita Sudah bukan ya. ngomong doang nih. Udah, jangan dibenturin. Jadi gini, kalau Bapak ini Rasiti yang belum bisa membedakan antara planning dan desain, tolong diam dulu saya jelasin. Jadi plan itu rencana besar Allah untuk menyelamatkan manusia. Sementara desain ibarat begini, Bapak punya duit, ya, duit mau bangun rumah besar, ya, Bapak punya rencana pingin punya rumah besar 2 lantai gitulah ya. Lalu materialnya dari marmer dan sebagainya. Tidak mungkin Bapak yang mau kerja sendiri itu berarti Bapak serahkan kepada konsultan. Didesainlah itu mau seperti apa nantinya, mau 5 kamar atau tidak. Sama dengan rencana Allah itu, didesainlah itu penyelamatan itu seperti apa. Makanya yang dirasukin iblis itu sehingga menjual Tuhan Yesus. Nah, saya setuju dengan Nedi sebab penyaliban itu desain daripada iblis. Maksud apa rencana model apa? Pak Pendeta, Pak Pendeta Begitu loh, Pak. Pak Pendeta mengatakan rencana iblis. Pak Pendeta mengatakan rencana iblis. Tega-teganya Bapak itu, tega-teganya Pak Pendeta mengatakan rencana iblis. Enggak, saya tanya, Pak Pendeta mengatakan rencana iblis. Coba jawab. Sudah. Ya, saya Lanjut, jawab. Mr. Ya. Loading. Ini Pak ada Pendeta, ayatnya. saya mau Pak Pendeta menjawab. Ini rencana iblis, Pak Pendeta. Saya tanya. Ayo jawab, ayo. Rencana iblis apa Allah? Ayo singkat. Tadi saya sudah jelas. Saya sudah jelasin tadi bahwa plan itu rencana besar Allah itu apa kan. iblis? Singkat. Rencana Allah apa iblis? Pilih antara 2.
Rancangan iblis, bukan rencana. Bapak berhenti jadi pendeta, berhenti sekarang juga berhenti. Kamu pendeta palsu Penyaliban kamu. Yesus itu adalah rancangan iblis. Makanya kamu tuh sembarangan jadi pendeta, kamu tuh palsu kamu. Paham kamu? Penyaliban Rasis, saya boleh ngomong. Itu rancangan iblis. Ini buktinya. Rasiti. Kau usah banyak bacot nih buktinya nih. Nih buktinya nih. Ya, rasis. Udah. Anda buka di Yohanes 13. Rasis, Anda buka. Dengerin. Tujuan Dengar dulu utama, rasis, kamu kayak dengerin. orang mabuk gitu loh. Rasis. Tujuan utama rencana Allah, penebusan dosa, keadilan dan kasih. Ah, itulah tujuan dia. Itu rencana. Kau nggak bisa bedakan antara rencana dengan Tujuan rencana rancangan. Allah itu, tujuan rencana Allah itu. Udah, Pak Pendeta, kamu berhenti dari pendeta aja. Ya, tujuan Jangan rencana mulai Allah. ke pendeta. Tujuan rencana Allah itu menyelamatkan manusia. Rancangan Berarti Tuhan kamu selama ini diserahkan kamu selama ini khotbah di gereja. Anda, Khotbah di gereja keliru kamu. anaknya dia yang salib Sesatkan sendiri. kamu berarti. Penyaliban Masa itu orang- rancangan iblis. Iya, memang kamu nggak pantas jadi pendeta kamu. Kamu berarti di gereja. Penyaliban itu Kamu rancangan di gereja iblis. mengajarkan Masa Bapak disuruh kesesatan kamu di gereja. rancangkan Kamu di gereja penyaliban mengajarkan itu? kesesatan. Udah, saya klaim kamu mengajarkan kesesatan. Berhenti kamu jadi pendeta. Saya masalah hidup saya. Emosi kenapa? Penyaliban itu Penyesatan. Ini adalah penyesatan. rancangan iblis. Penyesatan ini. Ini penyesatan. Udah. Ya, kau yang sesat. Kau yang sesat. Ini Mana ada kamu Bapak bicara apa? menyelipkan anaknya? Ini buktinya nih. Ini buktinya. Baca. Ini buktinya nih. Itu rencana, bukan rancangan. Penyaliban Nggak bisa, rencana, nggak bisa dengerin. kau bedakan. Penyaliban Nggak bisa rencana kau dan bedakan kehendak antara Allah. rencana dan Rencana dan kehendak Allah. Paham, dengerin. Rencana dan kehendak Allah. Penyaliban itu, paham? Bedakan rencana dan rancangan. Kamu Kau nggak bisa bedakan itu kamu seorang pendeta, kamu mengajarkan di sekolah minggu, kamu menyesatkan umat kamu tuh. Ya, silakan tidak usah dengar Pak Pendeta, saya. lebih baik Pak Pendeta turun aja. Ini orang gila ini Pak Pendeta, orang gila ini. Saya klaim kamu Jangan ini lawan orang jadi pendeta. gila. Ngapain Jangan dengar lawan saya? orang gila Pak Pendeta. Kamu. Jangan. Tidak. Ini ada baca Bapak nih. Bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Ini bisa baca nggak? Bisa baca nggak nih? Bisa baca nggak ini? Tidak Bisa pernah baca ada nggak? Bapak merancangkan rancangan kecelakaan kepada anaknya, kecuali Ini bisa. iblis. Kamu jangan congor doang, jangan congor. Buktikan, ini bukti. Congor doang nggak perlu. Bukti itu adalah rencana, bukan rancangan. Tolong. Itu congor kamu. Ini baca, ini bukti. Buktinya. Udah. Apa di situ? Udah saya baca baru tadi apa di situ. Udah saya baca apa di situ. Iya, itu kan rencana, bukan rancangan, tolol. Wih, kamu itu pendeta tapi nggak ngerti masalah penyaliban. Bagaimana kamu jadi pendeta? Kamu main suap jadi pendeta kamu. Penyaliban itu rancangan iblis, bukan rencana Allah, tolol. Allah, kepalamu peyang rencana iblis. Kamu maka rencana kamu. Udah. Saya tidak mengatakan rencana iblis, Saya nggak ngerti kamu. rancangan. Saya nggak ngerti kamu. Pendeta, kepalamu rencana iblis. Kepalamu itu rencana iblis. Matamu. Bodot Udah. lo, bodot. Kamu tuh pendeta kena suap kamu tuh. Nyuap orang kamu jadi pendeta kamu. Bodot lo, bodot. Bodot. Kamu tolol kamu. So jadi pendeta Bodoh. tolol kamu. Taunya minta perpuluhan kamu. Ada Bapak di surga, mana ada Bapak di surga? Udah banyak perpuluhanmu. Kamu tuh menyesatkan kamu tuh. Masa rencana iblis Bisa-bisanya benar Bapak di surga menyalibkan anaknya. Bisa-bisanya Bapak di surga menyalibkan anaknya kalau tidak tolol lo. Sekuat apa iblis menyalip Tuhan? Sekuat apa dia? Bego, itu ciptaan dia, tahu? Tapi faktanya disalib itu. Iblis sama kayak kau ciptaan Allah. Sekuat apa kau menyalip Tuhan? Iya, kau iblis menyalibkan Yesus. Kau itu sama dengan iblis. Sekuat apa kau menyalipkan Tuhan? Iblis itu ciptaan Tuhan. ya punya rancangan. Karena ini rencana Allah, makanya untuk digenapin, makanya Yesus disalib. Oke. Makanya Yesus Tidak ada disalib. rencana Allah untuk menyalibkan anaknya. Tidak ada rencana Allah Udah kau, untuk udah anaknya. gini aja. Saya klaim hari ini kau berhenti jadi pendeta. Kasihan umatmu, kasihan negeri aja itu kau ajarnya nggak benar. Siapa lo? Siapa lo? Bingung jadi pendeta kamu gini gobloknya setengah mati pendeta. Tai kau pendeta. Tenaga
Buat Oh, orang apa? emosi aja. Saya kirain kamu pinter, katanya Oh, apa? bego kamu. Ah, buat orang Mana emosi ada bapak aja. di surga menyalibkan anaknya, botol. Ini ada buktinya, woi pendeta abal-abal. Ini ada buktinya, pendeta abal-abal nih. Jangan iblis, botol. Kamu, kamu pendeta abal-abal, palsu kamu. Ini buktinya, kamu congoran doang. Ini buktinya nih, nih. Kau ndak bisa bedakan rencana dan rancangan, tolol. Alah, kamu bertele-tele ngomong, kamu kayak botakmu itu bertele-tele, botak, pendeta botak. Gampang itu. Gampang sekali antara rancangan dengan rencana. Emosi saya. Ada pendeta Sejak abal-abal. kapan, Setan sejak kamu itu. kapan ada rencana Allah untuk membunuh anaknya, botol? Kepala kau itu anaknya, anakmu lah dibunuh, setan. Kamu jadi pendeta tapi goblok setengah mati kamu. Kamu suap ya, Pak, jadi pendeta kamu nyuap kamu. Pak, jadikan dia ini, mualaf ini dia. Rukia dia ini Masa sekarang ini. seorang pendeta mengatakan itu rencana iblis. Sekuat apa iblis menyalibkan Tuhan? Iblis itu ciptaan Tuhan, goblok. Ajaran macam mana itu menyerahkan anaknya untuk disalib? Ya, sekuat apa? Sekuat apa iblis menyalibkan Tuhan? Sama lah kau, apa bedanya kau dengan Suma? Bego kau. Sama. Udah kau berhenti aja jadi pendeta kau, goblok. Berhenti kau. Kepalamu aja botak tapi nggak ada otaknya kau. Kau botak, kau tuh botak nafsu, bukan botak pintar tau. Kalau ngeliat Botol selangkangan kau. kau ngaceng kau, udah. Dari kapan ada kau botol? Alah, botak kau tuh botak nafsu, saya tahu wajah kau aja wajah nafsu. Lihat tuh wajah nafsu tuh, lihat tuh mukanya. Coba anakmu itu ya. Kamu menyesatkan, pendeta botak. Kamu tuh menyesatkan umat Kristen kamu. Punya rencana mau membunuh anakmu. Sini anakmu ku tak bunuh. Alah, botak kau tuh. Kau pakai kacamata kau tuh. Ya serahkan anakmu lah tak bunuh. Kau tuh kacamata kau tuh minus sekali tuh kacamata kau tuh. Harga 25.000 tuh kacamata kau tuh. Udah. Anakmu itu tak bunuh. Kamu pendeta, kamu bilang penyaliban rencana iblis. Goblok kamu. Serahkan anakmu itu tak bunuh. Bego kamu tuh. Ini botak, ini botak ini. Ini buktinya, kamu ada bukti nggak? Congoranmu aja nggak ada, Itu botakmu aja nggak. rencana, botol. Itu rencana, bukan Ini rancangan, tertulis, botol. botak ini, botak ini tertulis. Nah, bukti penyaliban rencana Allah sudah dinubuatkan. Kesadaran Yesus, kedaulatan Allah. Kurang apa lagi buktinya, botak? Nih. Tega-teganya kau bunuh anakmu, Bapak. Tega-teganya itu rencana Allah, goblok. Sekuat apa iblis rencana Allah membunuh ciptaan Allah. anaknya. Udah. Kau kan iblis. Kalian itu ciptaan Allah, udah. Allah membunuh. Kau berhenti aja pendeta kau sesatkan umatmu di gereja kau. Kau tuh botak, kau aja yang botak, otak kau nggak ada. Malu Ini kau kan? botak, ini terisi. Malu kau kan? Itu botak nafsu kau tuh. Kalau lihat selangkangan pasti botak kau tuh ngaceng itu. Ini botak ini terisi daripada lo botak botol. kau berisi kau. Goblok, kau aja nggak. Ini kau nggak tahu berisi nafsu ya. Kau dikasih ke selangkangan kau, nggak ke gereja kau. Nih, kau mau ke gereja nih ya. Kau mau ke gereja nih. Ada selangkangan ngangkang. Nggak jadi kau gereja goblok. Mana boleh? Mana bisa? Ada bapak menyerahkan anaknya. Ada nih selangkangan nih. Kau mau ke gereja nih, kau gereja nih. Tapi ada cewek ngangkang. Kau pasti nggak jadi gereja. Pura-pura sakit kau, goblok. Betul. Dari kepalamu aja ketahuan kau pendeta abal-abal. Cemana kau? Jadi clear ya, clear ya Mr. Loading. Tak jawab dulu. Ya clear. Bedakan. Ya sabar abal-abal clear. sabar izin sedikit. Ya izin sedikit Pak Rati. Bang Rati sama Pak Pendeta. Iya sabar izin. Begini Pak Pendeta ya. Saya pribadi juga. Sebenarnya saya ini kalau mau jujur saya juga cinta Yesus. Kami orang Islam itu percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel, itu keimanan kami. Nah, Bang Rati juga dia di sini berusaha untuk membela Yesus. Karena baru Pak Pendeta juga sama-sama berusaha untuk membela Yesus begitu. Cuma kalau mengatakan bahwa dengar. Kalau mengatakan bahwa penyaliban itu datang daripada si iblis, berarti Bapak membiarkan anaknya dibunuh iblis atau bagaimana Bang Rati? Ini pemahaman saya sebagai Islam. Buka mute. Buka mute. Harusnya pertanyaan itu ke saya. Saya jawab. Emang ini iblis ya? Lihat kepalanya, kepala iblis ini. Nih, kepala botak, ini kepala nafsu ini nafsu.
Ya, sabar Bang Rati. Begini Bang Rati, kita ini kan dia seorang pendeta. Walaupun coba kita saya sama itu Bang Rati pendeta. dengan dia. Bang Loding, itu pendeta Ya, disuap jadi siap, pendeta siap. itu nggak ada otak itu, nggak ada otak itu, bukan pendeta itu. Kalau pendeta, Bang Loding, kalau pendeta pasti mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Allah, tapi dia pendetanya abal-abal, makanya rencana iblis. Oh iya, betul. Iya, karena Coba dia kita dengar tanggapan Edis, pendeta dulu. sama kayak Edis, Oke Bang abal-abal. Rati. Begini Bang Rati, coba kita dengar. Iya, sabar. Iya, sabar itu pendeta. Engkau. Nah, jadi Sabar. ini Rati. Sabar, oke. Silakan. Bang Rati, Rati, kita dengar Pak Pendeta dulu, Bang Rati ya. Izin ya. Ya. Saya sangat menghargai Anda. Kita dengar Pak Pendeta dulu. Silakan Pak Pendeta. Pertama. Bagaimana bisa Pak Pendeta mengatakan itu adalah rancangan iblis? Silakan Pak Pendeta, silakan. ya gini. Dengar Bang Rati, nanti Bang Rati bantah ya. Karena saya catat loh. Pertama. Setiap narasi dari kalian saya catat. Jalan, Silakan. Roding. Aduh, aku mau ngomong sudah. Oke, siap. Aduh. Jadi pertama, si Rati yang botol ini tidak paham antara rencana dengan rancangan. Rencana itu adalah blueprint. Ya, Dia kepala nafsu gua. Gua Dia ketawa. kepala nafsu gua ngaceng gua. Ya, Dibuka diterbitkan itu mute-nya Mr. Bang Rati. Roding. Ya, silakan Pak Saya Pendeta. dulu. Iya, Di silakan. mute dulu ini manusia Iya, Bang ini, Rati, manusia Bang Rati mute dulu ya. Kita dengar Pak Pendeta dulu, Bang Rati. Oke, silakan Pak Pendeta, silakan. Jadi plan itu ya cetak biru Allah menyelamatkan manusia. Caranya menyelamatkan itu adalah anaknya harus datang ke dalam dunia. Kalau soal disalib itu bukan rencana tapi itu rancangan iblis. Dan tidak boleh blueprintnya Allah itu gagal. Mau itu disalib, mau itu mati dengan bagaimana, yang jelas tidak ada rencana Allah gagal. Nah, sepakat dengan Edis mengatakan bahwa di balik penyaliban itu ada rancangan iblis. Itu. Oh, berarti Bapak ini sepakat dengan Edis ya? Coba sabar Pak Pendeta. Sepakat. Ya, sabar. Lihat kepalamu aku ngaceng. Ya oke, kita sambung dulu ITG. Bagaimana tanggapan ITG? Pak Pendeta diam dulu, Bang Rati diam dulu. Kita dengar ITG. ITG juga ini kawan saya. Silakan ITG. Penyaliban rencana siapa? Silakan ITG. Dalam perspektif Alkitab, kita menemukan dua kebenaran. Yang pertama, bahwa penyaliban itu sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan penyaliban itu dalam Kisah 4 ayat 27. Sudah ditentukan. Ya, coba bisa dibuka, bisa enggak bantu saya dibuka itu Bro Loading Kisah 4 ayat 27. Ya, silakan saya? Bang Rati dibuka Kisah 47. Bisa Soalnya tolong, pertanyaannya saya minta tolong. ini simpel. Iya, begini. Apa? Akan temukan jawabannya. Iya, dengar dulu. Iya, dengar dulu. Pertanyaan itu kan penyaliban ini rencana Bapa apa rencana Allah? Rencana iblis. Begitu rancangan iblis begitu. Silakan. Iya, makanya kita lihat Alkitab ini, kita akan temukan jawabannya gitu. Iya, apa isinya?